Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang mempunyai nyawa, setiap makhluk hidup yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Tidak bisa dipungkiri, sesuatu yang Allah telah tetapkan bahwasanya manusia terkhusus akan mengalami kematian. Kapan, di mana, dan bagaimana, semuanya dirahasiakan oleh Allah agar kita senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian, untuk menyambut datangnya kematian menghampiri diri kita masing-masing. Karena ketika datang kematian, kita tidak akan bisa bersembunyi dan kita tidak akan bisa berlari. Sehebat apapun manusia mencari tempat untuk bersembunyi, maka kematian akan menemukannya dengan mudah. Dan sekencang apapun manusia berlari, maka hakikatnya kematian akan dengan mudah menangkapnya. Aina matakul yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kalian bersembunyi di sebuah bangunan yang kokoh, meskipun kalian bersembunyi di sebuah gedung yang kuat, gedung yang tangguh, maka hakikatnya kematian akan datang kepadamu. Innal maut alladzi tafiruna minhu innahu mulaqikum. Kematian akan tiba, akan datang menghampirimu. Al mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu adalah sebuah pintu, dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu tersebut, akan masuk ke dalam pintu kematian. Oleh karena itu, orang-orang yang cerdik adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk datangnya sebuah perkara yang pasti, yaitu kematian. Dan orang-orang yang cerdik adalah mereka yang senantiasa berbekal untuk kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan di alam akhirat. Kaifa namut, bagaimana keadaan kita ketika kematian datang menghampiri kita? Apakah ketika datang kematian kita sedang berada di dalam sesuatu perkara yang diridhoi oleh Allah? Atau ketika datang kematian menghampiri kita, kita sedang berada dalam keadaan lupa terhadap Allah? Bahkan ketika datang kematian, kita sedang melaksanakan sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya menjelaskan bahwasanya mautun nas li'adatihim. Meninggalnya manusia itu tergantung pada kebiasaannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang senantiasa mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran, maka niscaya kelak insya Allah matinya dalam keadaan beriman kepada Allah, ataupun matinya dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa mendawamkan maksiat kepada Allah, maka niscaya matinya kelak ketika dirinya sedang bermaksiat kepada Allah, ketika dirinya sedang lalai kepada Allah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya rezeki yang paling besar itu adalah ketika kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan bencana yang amat besar itu adalah ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, ketika kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, ketika kita mati dalam keadaan sedang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alangkah bahagianya mereka, alangkah bahagianya manusia yang ketika matinya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Di dalam sebuah keterangan ulama banyak memberikan sebuah amalan-amalan ataupun sebuah cara agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya, yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, ketika kita ingin mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, yang pertama
orang-orang yang penuh dengan kesalahan, orang-orang yang penuh dengan perbuatan keji, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perkara yang dilarang oleh Kanjeng Rasul, akan melalaikan tugasnya sebagai manusia, maka orang tersebut bisa dikategorikan sulit untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah dengan dosa-dosa yang memenuhi seluruh badan kita, maka perkara tersebut akan menyulitkan kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, akan menyulitkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan asbabiyah dosa yang menumpuk daripada tubuh kita akan menjadi asbab wasilah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerit kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dari semua perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar syariat. Dari mulai kita balik sampai detik ini, berapa kali kita melanggar peraturan Allah, kita melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah. Berapa banyak kita menyakiti manusia, berapa banyak kita menggibah, berapa banyak kita melakukan perkara yang menyebabkan orang lain tersakiti dari perkara yang kita lakukan. Kedua, yang harus diperhatikan ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu percaya diri. Aku sih masih muda, kematian masih jauh daripada diriku. Tidak. Ketika datang kematian, maka kematian tersebut tidak akan bisa diakhirkan walau sebentar, dan tidak bisa dipercepat walaupun sebentar. Tidak ada istilah yang tua mati duluan, tidak ada istilah yang muda mati belakangan. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Siapa tahu kita yang muda yang akan mati duluan. Siapa tahu kita yang muda akan kehilangan nyawa mendahului mereka yang tua. Siapa tahu kita yang kaya akan mati mendahului mereka yang miskin. Siapa tahu kita yang sehat akan mati mendahului mereka yang tidak sehat. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan meremehkan perihal taat. Senantiasa dari hari ke hari, bergantinya waktu, bergantinya bulan, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang telah Allah naskan di dalam Al-Quran dan yang telah Kanjeng Rasul dawuhkan di dalam hadis-hadisnya. Ketiga, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka yang harus diperhatikan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena hakikatnya tidak akan ada kita di dunia ketika tidak ada orang tua kita di alam dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada mereka, karena merekalah kita ada di alam dunia. Asbab wasilah merekalah kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua akan mengakibatkan dan akan menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba kita lihat sejarah Alqamah, seseorang anak dari seorang ibu, yang mana ibu tersebut tidak ridho terhadap Alqamah, yang menyebabkan ketika Alqamah di dalam keadaan sakratul maut, beliau amatlah sulit, amatlah berat, sampai-sampai Kanjeng Rasul mendekati Alqamah dan para sahabat. Kenapa orang ini sulit dalam sakratul mautnya? Kanjeng Rasul memerintahkan kepada sahabat, tolong kau panggil ibu daripada Alqamah, beritahu kepada ibu tersebut bahwasanya
Alqamah sedang sakratul maut dan sulit untuk melepaskan diri daripada sakratul mautnya. Dalam artian Alqamah tidak meninggal, terus sakratul maut. Akhirnya para sahabat mendatangi Alqamah, "Ya Umi, anakmu sedang sakratul maut. Engkau oleh Kanjeng Rasul diperintahkan untuk datang menemui Alqamah dan memaafkan Alqamah yang durhaka terhadap engkau." Apa kata ibu daripada Alqamah? "Tidak, aku tidak akan datang menemui Alqamah." Sahabat ketika mendengar ibu tersebut berbicara seperti itu, langsung berangkat menemui Kanjeng Rasul dan menceritakan apa yang dibicarakan oleh ibu daripada Alqamah. Akhirnya Kanjeng Rasul mempunyai sebuah ide. "Ya sahabat, pergi lagi engkau kepada ibu Alqamah dan beritahu kepada beliau bahwasanya anak beliau yang bernama Alqamah akan dibakar hidup-hidup supaya tidak berkepanjangan dalam sakratul mautnya." Akhirnya para sahabat berangkat kembali menemui ibu Alqamah dan berkata seperti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Rasul. Dan akhirnya ibu tersebut meneteskan air matanya. "Jangan, aku tidak ridho. Meskipun beliau durhaka terhadapku, tapi beliau tetap anakku. Aku akan pergi. Aku akan datang menemui Alqamah dan memaafkan Alqamah." Akhirnya seorang ibu yang senantiasa amat mencintai daripada Alqamah, meskipun Alqamah durhaka, tetap berangkat dan memaafkan segala dosa Alqamah. Dan ketika ibu tersebut datang menemui Alqamah dan memaafkan Alqamah, akhirnya Alqamah meninggal dalam keadaan ditalkin oleh Rasulullah SAW. Karena itu, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka jangan sampai kita mendurhakai kedua orang tua kita. Jangan sampai menjadikan mereka sedih gara-gara kita. Jangan sampai melukai hati mereka. Hormati kedua orang tua kita agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah.